Oke teman-teman, kembali lagi di Ray Ruben Review 84 Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu banyak rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman misteri lagi ya. Ini pengalaman pribadi lagi. Sebenarnya sih banyak pengalaman misteri saya, cuman kayaknya ini juga menakutkan ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Waktu itu sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib itu saya harus ke daerah seberang ya, Cidamar. Namanya daerah Cidamar. Waktu itu sebelum maghrib jam setengah 6, saya kalau nggak salah start ya ke sana, ke rumah saudara saya. Kebetulan kan saudara saya di sana kan jualan keripik ya, keripik rumahan. Jadi ya saya juga penjual ya waktu itu. Jadi saya mau ngambil barang ke sana, ke rumah saudara saya yang jualan keripik itu. Nah waktu itu saya nyampe di Cidamar itu kira-kira ya nggak lama sih perjalanan, ya paling cuma 20 menit lah. Pokoknya sebelum maghrib saya udah nyampe. Nah kebetulan waktu itu hujan ya, waktu itu hujan. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus apa ya, nggak bisa langsung ngambil keripik terus saya pulang lagi, nggak bisa, soalnya kan hujan ya, kebetulan maghrib juga ya. Jadi ya saya nunggu hujan lah gitu kan. Udah saya tungguin gitu kan, keripik udah dikemas, tinggal dibawa ke motor ya, dinaikin ke motor terus saya bawa pulang. Tapi dalam keadaan hujan nggak mungkin ya, soalnya itu kan di kardus juga gitu kan, kalau kehujanan kalau kardus gimana gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya nunggu hujannya reda gitu. Nah makin malam kelewat isya kan, seperti itu. Wah pokoknya pikiran udah nggak karuan lah, pokoknya firasatnya juga udah nggak enak gitu kan. Ini hujan bakal berhenti nggak ya gitu, maksudnya kok lama banget gitu. Udah mau jam 8 ya, seperti ini udah lewat isya, udah mau jam 8 kan. Saya juga niatnya nggak nginep gitu kan. Kalau saya udah niat nggak nginep, pokoknya jam berapapun saya harus pulang gitu kan, karena memang niat saya waktu itu nggak nginep ya teman-teman, seperti itu. Jadi nah mungkin belum reda ya waktu itu, kira-kira jam 8 kurang dikit lah. Tapi masih masih apa ya, hujannya masih ada cuman kecil ya, seperti itu ya. Kalau namanya 20 menit perjalanan, kalau hujan gitu kan malam-malam gitu bisa lebih lambat ya, bisa 30 menit ya. Kita harus apa ya, hati-hatilah di jalan, seperti itu. Jadi saya memutuskan pulang seperti itu, walaupun sih udah dicegah ya sama saudara saya itu yang jualan keripik itu, suruh nginep di situ. Tapi karena niat saya dari awal, saya nggak bakalan apa sih, nggak bakalan nginep gitu kan. Jadi saya putuskan untuk pulang seperti itu. Nah ketika start pertama motor sambil bawa keripik itu ya, dari rumah saudara, start walaupun hujan, biarin lah hujan-hujanan nggak apa-apa lah gitu. Udah waktu itu saya start motor. Nah itu kan dari apa ya, ke tempat saya itu, ke Cidamar itu harus melewati yang namanya puncak makam. Keri dong, namanya aja udah puncak makam, berarti jalan itu dipenuhi dengan makam ya, alias pekuburan. Dan itu di puncak loh, maksudnya di puncak banyak gitu, di puncak gitu ya. Pokoknya apa ya, udah ya mikirnya sih udah apa ya, maksudnya udah takut duluan gitu kan. Cuman karena pingin pulang gitu, ya udah deh maksain. Dan betul aja, ketika akan masuk ke daerah puncak makam itu, tiba-tiba lampu motornya mati. Wow, udah suasananya gerimis, apa, lampu motor mati. Saya sebentar berhenti dulu tuh,
nggak ada penerangan kan, di namanya di puncak makam nggak ada penerangan. Kata saya gimana ini gua ngelihatnya gitu kan, saya itu ngelihatnya gimana gitu ya, ngelihat jalan itu kan, puncak itu kan berbelok-belok ya, berbelok-belok arahnya. Ini gimana ya, pokoknya antara maju dan tidak gitu. Kalau maju harus kuat mental, kalau mundur malu ya, pulang lagi pengecut. Ya udah saya putusin untuk maju walaupun kondisi apa sih, lampu motor mati gitu kan. Udah saya maju, cuman sebelum maju saya ngapalin jalan dulu ya, belok-belokannya gitu. Soalnya pokoknya penting belok dah. Kalau ibaratnya kalau takut sih ini ya apa, pasti kehalangin. Soalnya motor motor saya itu kan dulu kan suaranya itu kan namanya dua tak ya. Keras ya, keras gitu. Jadi mungkin nggak kedengeran ya kalau ada apapun. Yang penting intinya kata saya gitu, pokoknya eh, gaspol gaspol gitu, nggak boleh apa sih, berhenti ngegas gitu kan. Takutnya ada ya something gitu ya, maksudnya takutnya mati motor di situ. Wah repot ya pokoknya kalau, ya udah kebayang sih waktu itu, wah repot deh kalau udah kondisinya mati lampunya begini. Nanti kalau seandainya keadaan di sana gelap terus mati motor, waduh repot deh. Bisa teriak kali ya minta tolong, tapi kemana minta tolongnya, di situ kan jauh ke tempat penduduk, dan itu banyak kan makam ya seperti itu. Udah pokoknya niat saya udah bulat mau pulang, kalau balik lagi malu ya. Ya udah saya putusin, karena udah ngapalin jalan belok-belokannya, udah saya full gas aja pokoknya. Nggak lirik kanan kiri ya, pokoknya udah nggak kedengeran lah. Kalah sama suara apapun di situ, kalah mau sama suara apapun di situ ya, pokoknya malu kalau satu apa, kalah pokoknya sama sama motor saya ya gitu, seperti itu. Saya ngapain jalan terus gitu kan, pokoknya dalam pikiran, wah kesini nih jalannya nih, kesini 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 gitu kan. Walaupun tanpa cahaya saya ingat gitu jalannya kesini kesini kesini. Akhirnya kan pas pas udah ngelewatin tuh kan, turunan yang mau ke arah ke Cibitung gitu kan. Ke situ kan udah mulai ada cahaya tuh ya, cahaya karena udah ngelewatin. Soalnya kan kalau di puncak makam itu dipenuhi pepohonan ya, yang mungkin gelap. Ketika eh, ada turunan berarti kan di situ ada cahaya, nah kan kelihatan tuh. Wah udah nggak pikir panjang lagi, ngebut di situ walaupun turunan, bodoh amat gitu. Udah gitu kan ke bawah tuh, kan ketemu apa ya, kampung Cibitung ya seperti itu. Aman, aman waktu itu saya udah aman lah, pokoknya pikiran aman alhamdulillah gitu kan, nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nggak walaupun wow namanya aja puncak makam ya, pokoknya di situ udah makamnya itu udah ada yang bunuh diri, udah ada yang pokoknya macam-macam lah, udah ada cerita-cerita mistis di situ. Pokoknya alhamdulillah udah lewat dari situ, pokoknya alhamdulillah gitu kan. Udah pokoknya nggak mikir macam-macam lagi. Udah terus memacu motor ya. Gitu kan. Nah, kejadian aneh mulai tercipta. Nah, untuk keluar dari Kampung Cibitung untuk masuk ke Karacak itu kan saya harus melewati jembatan. Ya. Jembatan ya banyak cerita angkernya juga di situ gitu kan. Ini kondisi lampu motor itu masih mati loh. Di jembatan itu nggak ada cahaya lagi. Pokoknya mulai deh. Udah parno lagi lah. Mikirnya kesana kesini nggak karuan pokoknya. Oke, tapi karena tekad saya bulat harus pulang, dan ini yang terakhir. Pokoknya ini jembatan gua harus lalui gitu kan. Pokoknya seperti itu. Walaupun agak meraba-raba ya, meraba-raba jalan gitu kan. Tapi kan kalau jembatan itu nggak banyak pohon ya, maksudnya namanya jembatan apa ya, terbuka ya, jadi agak ada cahaya lah seperti itu. Gitu. Udah walaupun gelap tapi ya sedikit ada apa ya, kelihatan lah gitu. Seperti itu. Udah saya meraba-raba, saya turun pakai motor kan. Nah, pas udah turun, saya masuk jembatan, udah saya melaju pelan-pelan kan, takut juga gitu kan, horor di situ kan. Ya, pokoknya mikirnya udah nggak macam-macam lah. Yang penting terus gitu kan. Nah, terjadi
sesuatu yang di luar nalar kalau menurut saya, seperti itu ya. Tiba-tiba ketika saya seperempat perjalanan di jembatan itu, tiba-tiba di belakang itu seperti ada yang apa ya, memberikan cahaya gitu, terang banget, sumpah terang banget gitu kan, cahaya itu terang banget sampai apa ya, ke pantulan arah sana itu terang banget loh. Sontak kan saya kaget dong, maksudnya ada siapa nih di belakang, apa ada motor lagi atau gimana, soalnya nggak kedengeran gitu ada suara motornya. Walaupun takut, akhirnya saya berhenti di tengah jembatan, saya beraniin lihat untuk ke belakang, apapun yang terjadi pokoknya harus lihat gitu kan, siapa, ada siapa gitu kan. Sumpah, ketika saya berhenti, saya lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa loh, tapi cahaya itu tetap ada. Apa ya maksudnya, ngasih cahaya aja ke saya gitu kan, seperti sekarang nih, apa sih, dalam keadaan gelap begini ya, ini cahayanya seperti ini gitu kan, terang aja gitu. Saya lihat ke belakang, kok nggak ada orang gitu ya, aneh. Saya lihat lagi ke depan, tapi cahaya itu ada gitu, maksudnya terang banget, menjadi terang banget seperti itu. Kok aneh ya, seperti itu. Sempat sempat mikir, ya ini siapa, kenapa ya, kenapa gitu kan. Saya lihat ke depan, apa sih, depan motor saya gitu kan, lampunya kok masih mati gitu, tapi kok terang banget gitu, yang tadinya gelap terang banget. Sementara waktu itu kan hujan, mustahil kalau seandainya ada bulan ya, nggak mungkin seperti itu. Malah itu lebih terang dari bulan kalau menurut saya ya. Kok aneh ya, kata saya. Terus udah lama di situ kan saya, dengan kebingungan saya kan seperti itu, kok tetap nyala ya gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa di belakang, walaupun saya memberanikan diri ke belakang, tetap nggak ada siapa-siapa gitu. Ya udah, karena apa ya maksudnya, ya mungkin dalam pikiran saya, mungkin ini, apa ya, makhluk, yang nggak kasat mata, cuman baik mungkin ya, karena niat saya baik juga gitu kan, nggak macam-macam gitu kan. Mungkin saya di apa ya maksudnya, dibantulah dengan penerangan itu. Sumpah itu pokoknya pengalaman saya banget ya, maksudnya begitu. Itu di apa ya, di jembatan Cibitung ya, seperti itu. Kalau itu kan emang banyak ceritanya juga di situ ya. Kan kan ada dua jembatan tuh di situ. Yang ini yang saya lewati itu baru ya. Itu yang, kalau yang eh, sebelahnya itu emang buatan Belanda gitu. Udah nggak dipakai lagi seperti itu. Yang dipakai itu yang baru. Kalau yang Belanda udah mulai rapuh ya, seperti itu. Nah udah, saya di tengah-tengah itu udah saya bingung bingung bingung. Pikir saya, aku jangan mikir macam-macam lah, udah aja lah gitu, terima kasih kata saya kan gitu ya, dalam hati, walaupun saya nggak ngucap ya, tapi dalam hati saya bilang, makasih gitu ya, makasih aja gitu kan, udah membantu lah gitu. Ya habis kan saya juga di jembatan itu kan, apa ya, posisinya itu pas banget dengan setang gitu kan, pokoknya salah dikit itu ya resikonya ke bawah gitu kan. Bawah itu kan, berapa puluh meter itu, 50 meter ada kali ya, pokoknya gitu. Tapi alhamdulillah itu ada yang bantu mungkin ya. Kan nggak semua makhluk halus itu jahat ya. Ada juga kan yang disebut, maksudnya jin baik, jin jahat kan, seperti itu. Mungkin yang membantu saya itu jin baik, seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Ya ini sebenarnya saya juga masih merinding ya, soalnya saya menceritakan ini itu di kamar ya ini. Saya sengaja gelapin biar agak horor gitu ya, seperti itu. Walaupun saya juga agak merinding gitu ya. Ya udah, saya jalan gitu kan. Saya jalan seperti itu. Nah, waktu itu udah saya jalan, saya bilang terima kasih aja. Udah. Nah, anehnya ketika saya udah melewati jembatan, saya nengok ke belakang, itu jembatan udah gelap lagi. Sontak saya lari ketakutan itu. Udah saya lari, ke pokoknya udah keadaan hujan begitu kan, udah saya lari aja gitu ke rumah. Udah, pokoknya ketemu jalan raya gitu kan, yang di kaca kan udah bagus ya pokoknya. Udah, pokoknya tanpa pikir panjang lagi, full gas lagi, pokoknya nyampe rumah gitu kan. Nyampe rumah udah basah kuyup kan, seperti itu. Udah nggak mikir panjang lagi, udah ganti baju, mandi gitu kan, seperti itu. Pokoknya nyampe rumah udah ganti baju, baru diceritain.
Ya maksudnya kata teman-teman, wow katanya, amazing katanya pengalamannya. Oh di situ angker kan semua di situ. Ya udahlah kata saya, yang penting saya udah nyampe ke rumah gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, selamat ya seperti itu. Ya pokoknya pengalaman yang apa ya, nggak masuk akal tapi memang terjadi ya gitu ya. Seperti itu. Ya sesuatu hal yang mustahil itu pasti terjadi ya seperti itu. Saya ngalamin sendiri gitu kan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu ya cerita saya. Udah malam juga, takut teman-teman seperti itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, follow, share, dan juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video Reu Rio 84 channel yang terbaru. Oke teman-teman, terima kasih.